Yang kedua, hidupkan kamera jika kuotanya jaringan memadai. Yang ketiga, mengaktifkan mic jika tidak berkepentingan. Yang keempat, mengisi presensi melalui link info yang akan diberikan di akhir kuot. Untuk persekutuan doa offline, yang pertama mengikuti ibadah tersebut, yang kedua menghentikan nadering atau silent handphone, yang ketiga tidak melepas masker pada saat ibadah, yang keempat mengisi presensi yang telah disebut. Oke, sebelumnya saya ingin menyapa saudara-saudara terlebih dahulu. Shalom saudara-saudara dikasihi Tuhan. Shalom. 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 Oke, ada sukacita? Ada sukacita? Amin. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasanya kalau yang aku tahu dulu luar biasa. Yes. Sekarang cuma luar biasanya aja. Terus ini katanya luar biasa tapi nadanya masih nggak luar biasa. Coba sekali lagi ya. Saya sapa ya. Apa kabar semuanya? Waduh, malah pembimbing sama pembinanya ya semangat ya. Sekali lagi ya. Untuk yang calon regenerasi juga harusnya lebih semangat lagi. Karena kan jadi motornya jubili ya yang mengendarai itu kan. Ya, oke. Sekali lagi ya. Coba calon regenerasinya dulu. Apa kabar calon regenerasi? Oke, mantap. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Sebelum mulai ibadah kita, marilah kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari Tuhan, kami boleh Tuhan melakukan ibadah secara hybrid Tuhan, kami percaya Tuhan akan jadi kerinduan kita Tuhan. Semakin Tuhan terus menyatakan Tuhan dan kiranya Tuhan, kami minta Roh Kudus Tuhan, karena kami Tuhan menguasai setiap kami, pikiran kami, Tuhan kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, kau juga menjaga setiap hati teman-teman kami Tuhan, agar boleh hadir pagi ini Tuhan, untuk bersama-sama memuji dan merasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak. Dan terusnya Tuhan kami berdoa, haleluya. Oke, saya undang untuk bangkit berdiri. Bangkit berdiri, kita mau menari-nari dulu Tuhan, amin. Jangan ada yang berdiam diri ya, karena saya ajak menari, oke? Kita akan satu pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus Kekasih Jiwaku.
sampai kemenangan. Ku akan lalu dia memberikan nama sebenarnya dengan gentar. Ku bernyanyi haleluya Yesus kasih karena sayang aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan, sayang, semuanya masih disayang untuk keras menyanyi, saya disayang Tuhan, glory, haleluya, glory, puji Tuhan, glory, haleluya, glory, puji Tuhan. Sungguhlah hidup menari manusia oleh kuasa yang besar. Amin. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan semua murahkan namanya dimuliakan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu saya silakan kembali ke tempat duduk. Puji nama Tuhan, kita sudah menaikkan pujian, kiranya Tuhan saja yang disenangkan dan kiranya nama Tuhan saja yang tetap. Selanjutnya kita akan mengambil firman Tuhan. Kita silakan ketika pikiran kita, telinga kita untuk fokus mendengarkan sabda firman Tuhan agar apa yang firman Tuhan boleh tertanam, bukan hanya kita dengar tapi bisa tertanam baik dan kita akan selanjutnya juga terlihat dalam kita dan Tuhan saja yang membimbing kita kemanapun kita berada. Untuk itu segala
Mari kita berdoa dulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena pada siang hari ini kami bisa hadir di sini dan kami bisa mengadakan acara pelantikan dan kami berdoa Tuhan supaya menolong dan firman-Mu yang mau disampaikan itu bicara pada hati kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan bukan seorang Allah yang diam saja, tetapi yang kuatkan kami terus menerus. Tolonglah hamba yang mau menyampaikan firman-Mu dan setiap orang yang mau mendengarkan supaya kami nanti praktekkan ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Shalom, satu kali lagi. Hari ini kita mau memikirkan teamwork is the best work. Dan untuk itu, mari kita membuka kitab di Perjanjian Lama di kitab Nehemia pasal 2 ayat yang 11 sampai dengan 20. Kita membaca dari Nehemia pasal 2 ayat yang 11 sampai dengan 20. Membaca ini bersama-sama. Mbak Fitri Utami, selamat siang. Saya Niti, saya bersama Mbak Astor. Hari ini saya akan interview Mbak Utami. Baca ini bersama-sama selesai 1, 2, 3. Oke, Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai dengan 20. 1, 2, 3. Saya sudah dengar suara satu kalau kita mau baca ini bersama-sama. Oke, terima kasih. Oke, saya ulangi, kita mau baca firman Tuhan bersama-sama dari kitab Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai dengan 20 supaya kalian tidak tertidur dan baterainya makin dipakai. Kita baca ini bersama-sama sesudah saya hitung 1, 2, 3. Oke, sudah ditemukan? Baik, 1, 2, 3. Maka jemaat aku di Yerusalem sesudah 3 hari aku di sana. Maka aku tidak berdoa pada siapapun percaya akan Tuhan di Yerusalem yang diberitahu aku dalam hal itu dan juga dalam lain. Demikian pada hari aku keluar diri beberapa tempat dan jurusan mata air lagi beberapa sampah. Aku berdiri dengan sesama pada tembok Israel. Lalu aku mendengar perjalananku ke pintu gerbang mata dan ke bawah baja karena menantangnya pagi. Aku mendengar dan berdiri dengan sesama. Kemudian
lalu masuk melalui pintu pertama. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu lagi dan apa yang telah aku lakukan, karena sampai kini aku belum berkata apa-apa. Baik maupun kepada para penguasa dan para tugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat amalan yang diharapkan dan dari kesalahan dari Tuhan dan dari yang mari kita bangun kembali dan menjelaskan supaya kita tidak mati. Ketika aku berdoa kepada mereka, dalam doanya kami siap untuk membantu. Tidak bisa. Maaf, ada gangguan teknis. Karena pointernya tidak berfungsi, bisa dicoba lagi. Oke. Tetap tidak bisa. Maaf, saya ganti posisi ke komputer saja daripada saya selalu harus tekan next. Sudah presentasi, ini hidup. Itu hidup, komputer, ini mic-nya hidup. Bisa diganti. Oke. Terima kasih. Hari ini kalau kita mau melamar ke satu tempat, kita selalu ditanyakan apakah kita bisa teamwork. Tadi kita juga sudah lihat, seandainya saya sendiri, di situ pasti slide-nya tidak muncul. Teamwork itu amat sangat penting. Itu sudah diketahui oleh banyak orang. Saya mau memberi satu contoh, itu Henry Ford. Ford kita tahu itu perusahaan mobil dari Amerika yang didirikan oleh Henry Ford. Henry Ford katakan, coming together is the beginning. Dan keeping together is a process. Dan working together is a success. 3 hal yang penting yang Henry Ford terapkan di dalam perusahaan sehingga itu menjadi satu perusahaan yang luar biasa. Sebenarnya prinsip-prinsip itu bukan diciptakan atau dipikirkan oleh Henry Ford. Itu sudah ada di kitab Nehemia. Nehemia sudah tahu pentingnya teamwork dan langkah-langkah, 3 langkah itu yang tadi kita sudah belajar dan baca dari Henry Ford ini. Yang pertama itu kita lihat latar belakang dulu bagaimana Nehemia, karena yang tadi kita baca aku itu yang Nehemia. Kalau kita lihat sejarah tahun 538 ada titah dari Kores untuk membangun kembali Bait Suci. Waktu itu bangsa Israel ada di pembuangan dan Bait Suci itu hancur sehingga mereka katakan mereka 70 tahun di Babel dan tidak memperhatikan tanah air dan Bait Suci. Tapi tahun 538 sebelum Masehi, Kores katakan sekarang waktunya untuk membangun kembali Bait Suci. Dan tahun 515 sebelum Masehi, Bait Suci itu diselesaikan.
itu dibangun kembali, memang tidak seindah seperti sebelumnya, tetapi tetap bangsa Israel lagi punya tempat pertemuan dengan Tuhan, yaitu Bait Suci. Situasi ekonomi waktu itu sulit sekali. Itu sebabnya Bait Suci tidak sebagus dengan Bait Suci sebelumnya yang dibangun oleh Raja Salomo. Tetapi karena situasi ekonomi begitu sulit, mereka tidak membangun kota dan juga tidak membangun tembok dengan baik. Sehingga tahun 446 sebelum Masehi, Nehemia yang pada waktu itu dapat berita, dia pada waktu itu di Babel, dan dia dapat berita orang Yahudi hidup begitu sulit dan tembok itu belum dibangun dengan baik. Nah, kalau seperti itu, tembok itu penting sekali zaman itu untuk sebuah kota supaya tidak bisa diserang dan orang terlindungi di dalam tembok itu. Dan karena begitu penting, Nehemia memberanikan diri minta izin untuk ke Yerusalem. Dan tahun 445 sebelum Masehi, Nehemia berangkat dengan satu tim ke Yerusalem. Dan di situ dia penyelidikan dulu yang tadi kita baca, dan dalam 52 hari tembok Yerusalem itu dibangun kembali. Itu yang terjadi, itu rahasia teamwork itu yang sudah dialami oleh Henry Ford, tetapi juga lebih lagi itu oleh Nehemia. Dan saya rasa kita bisa belajar secara khusus pengurus-pengurus baru. Hal yang pertama itu coming together is a beginning. Baik Nehemia maupun Henry Ford lakukan ini di ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18a, tadi kita sudah lihat itu. Nah, bagaimana caranya? Nehemia dengan beberapa teman menyelidiki kondisi tembok Yerusalem. Mereka masih secara rahasia, tanpa diketahui, mereka lihat kehancuran situasi tembok Yerusalem itu. Dan memang situasi sangat memprihatinkan. Nehemia tidak katakan ya kalau begitu putus asa sudah bertahun-tahun, mungkin sudah ratusan tahun tembok itu hancur, tidak ada gunanya, kita tidak bisa, tidak seperti itu. Nah, Nehemia mengajak penduduk Yerusalem untuk membangun tembok. Dia katakan, oh yo, situasi itu sulit, tetapi mari kita bersama-sama membangun tembok Yerusalem supaya musuh-musuh tidak bisa serang Yerusalem lagi. Dan dia tidak hanya katakan dengan semangat 45, ayo mari kita bersama-sama, tetapi Nehemia menyaksikan. Dan dia katakan, kita bisa membangun tembok karena Tuhan. Karena Tuhan, saya sudah alami Tuhan, bagaimana dia campur tangan. Dan kita sebagai bangsa Israel juga sudah alami ini. Loh, kita kembali 2 kali dari pembuangan. 1 kali dari Mesir, 1 kali dari Babel. Akhirnya mereka bisa mulai. Ada satu beginning yang luar biasa. Kalau kita ambil prinsip ini untuk Jubili. Jubili juga mengalami situasi yang mirip dengan Nehemia di Yerusalem. Memang tembok ini syukur itu tidak hancur. Kita bersyukur ya tembok-tembok di Universitas Merdeka Malam tidak seperti tembok Yerusalem pada waktu itu. Tapi tetap situasi sulit. Karena kita pandemi 2 tahun, banyak orang tidak tahu harus bagaimana pelayanan. Banyak orang juga malas dan tidak mau, patah semangat seperti penduduk Yerusalem sebelum Nehemia katakan, ayo bersama-sama dan bersama-sama dengan Tuhan kita bisa. Nah, untuk itu penting sekali
saudara-saudara yang pengurus baru diajak kita kerjasama membangun Jubilee kembali. 2 tahun itu kita hanya ketemu online dan jarang sekali onsite. Beberapa mahasiswa saya hanya tahu kepalanya, saya tidak tahu dia gemuk, kurus, tinggi atau pendek. Itu satu sukacita kita bisa ketemu lagi. Sekarang kita perlu membangun Jubilee lagi dan itu tidak gampang. Karena 2 tahun kita tidak ada teladan, kita tidak ada contoh. Tetapi kalau Tuhan memanggil, pasti Tuhan juga memampukan ini. Tapi rahasia adalah bersama-sama dan bersama-sama dengan Tuhan. Teamwork itu is the best work kalau kita mulai bersama-sama dan bersama-sama dengan Tuhan. Hal yang kedua, kita tadi sudah ingat Henry Ford dan kita juga sudah baca itu di dalam bacaan tadi, keeping together is a process. Untuk tetap bersama-sama berjuang, pengurus baru ada 1 tahun di depan ini dan 1 tahun itu cukup panjang ya. Tanya pengurus lama, mulai dengan semangat 45 itu gampang. Tetapi keeping together, untuk tetap bersama-sama itu satu proses. Kita perlu belajar ini bersama-sama. Mari kita lihat atau ingat bagaimana Nehemia dengan rakyatnya. Rakyat Yerusalem siap untuk membangun tembok kota mereka. Nah, kalau kita selidiki ini, tiap orang dia bekerja di tempat di mana dia tinggal, ya. Temboknya yang paling dekat dengan tempat tinggal. Dan dia punya keinginan, saya mau tembok kota itu dibangun supaya rumah saya tidak hancur. Dan setiap orang bekerja pada tempatnya. Ya, mereka tidak katakan, oh sebenarnya saya mau ketemu dengan si A, si B yang di sebelah sana, di pintu itu, karena saya kebetulan senang dengan itu. Di mana dia ditempatkan, di situ rakyat bekerja bersama-sama di bawah pimpinan Nehemia yang dipimpin oleh Tuhan. Nah, kalau kita kerjasama pasti ada tantangan. Kalau kita baca kitab Nehemia, kita tahu bahwa musuh-musuh non-Yahudi, mereka tidak mau bahwa kota Yerusalem itu dibangun lagi. Itu sebabnya mereka bilang, wah kalian tidak bisa, wah difitnah, kalian hanya mau menonjolkan diri, kami sudah tahu kalian ada tukang berontak, kita kasih tahu itu kepada Kores supaya dia membatalkan titah itu. Tantangan itu besar dan tantangan itu terus-menerus datang. Tetapi mereka tetap kerjasama. Nah, bagaimana situasi itu kalau kita aplikasikan itu untuk Jubilee? Saudara-saudara hari ini mulai kerjasama sebagai pengurus di bawah pimpinan BPH yang dipimpin oleh Kak Kefas, ya. Tapi setiap orang harus bekerja dan setiap orang pasti akan mengalami tantangan. Jangan nanti bilang, ayo saya tidak mau, sulit sekali, tidak, atau yang paling metode untuk melarikan diri paling sering itu katakan saya ada tugas, atau saya sakit, atau biasanya diam, tidak menjawab WhatsApp atau balas itu. Pasti saudara-saudara akan disalah mengerti, pasti. Tetapi ini tidak boleh menjadi titik berangkat untuk menjadi bitter, pahit. Saya tidak mau lagi. Kalau memang orang katakan saya tidak bekerja dengan baik, kalau saya sudah berjuang begitu saja, sudah kerja sendiri saja. Tidak bisa. Tuhan masih bersama-sama dengan kita, tetapi untuk mencapai tujuan selalu ada proses untuk diuji dan sering sekali kita disalah mengerti. Kita bekerja untuk Tuhan, bukan untuk Jubilee saja. Pasti kita menghadapi orang yang malas.
bangun itu mungkin ada mahasiswa yang jet lag terus menerus, ya siang jadi malam, malam jadi siang, dan banyak yang tidak kerja sungguh-sungguh. Kalau saya hadapi ini membuat saya jengkel di hati. Kalau saya sudah bekerja dan saya lihat mereka masih di atas tempat tidur atau seperti ini, patahkan semangat. Tapi tidak boleh. Saya belajar untuk diproseskan untuk tetap maju bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya yakin saudara-saudara nanti akan hadapi orang yang malas. Saya harap itu bukan saudara sendiri yang malas dan harus dihadapi oleh BPH. Itu parah. Itu tidak. Mungkin juga tantangan kita merasa tidak kuat, sudah sulit ya. Saya sudah punya tantangan di studi ya, tetapi saya tidak kuat lagi, loyo. Kita semua akan jadi loyo kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan itu dasar itu yang tidak bisa dicabut dari pelayanan ini. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kalau kita tidak diatur oleh Tuhan dan dikuatkan, kita pasti tidak bisa. Kalau kita tidak ada relasi dengan Tuhan, tidak ada saat teduh atau persekutuan, itu tidak apa-apa. Dari tadi kita lihat teamwork is the best work kalau kita mulai dengan baik, kita diproseskan dengan baik, tetapi working together is or will be a success. Kalau kalian pertahankan ini, kita mengalami sukses. Lihatlah contoh Nehemia. Contoh Nehemia dan rakyat Yerusalem melanjutkan tugas mereka. Walaupun ada tantangan, aku tidak peduli. Aku punya perintah itu, punya tantangan itu, goal itu, saya jalan. Dan dalam 52 hari saja, mereka bangun tembok ke Yerusalem kembali. Bertahun-tahun dikatakan mustahil, tidak bisa. Tapi bersama-sama dengan Tuhan dan bersama-sama dengan rekan sekerja, 50 hari mereka bisa selesaikan itu. Dalam 52 hari, tembok itu dibangun kembali. Tidak sampai 2 bulan loh. Mereka dapat merayakan keberhasilan mereka. Itu bukan keberhasilan Nehemia saja sebagai pemimpin, itu keberhasilan mereka bersama-sama karena mereka teamwork. Nah, bagaimana itu aplikasi untuk kita, untuk BPH dan pengurus juga bisa menikmati sukses. Saudara yang nanti sebentar dilantik bisa mengalami sukses, ya, jika kita tidak berhenti di tengah jalan. Penting sekali bahwa sesudah pandemi dengan begitu banyak tantangan, kita tetap jalan dan kita tidak berhenti di tengah-tengah jalan. Semester pertama sesudah kita dilantik. Dan kita tetap bersatu. Mau senang atau tidak senang, kalau ditempatkan di situ, saya harus belajar menerima temannya dan harus bersama-sama. Kalau tidak bisa berhasil. Dan setiap orang, setiap pengurus harus mengandalkan Tuhan. Pekerjaan rohani tidak bisa dikerjakan dengan kekuatan diri sendiri. Kita jadi galau, kita jadi jenuh, kita jadi pasif. Tapi bersama-sama dengan Tuhan, kita bisa berhasil. Untuk tahun kepengurusan yang hari ini dimulai, pengurus harus mengingat. Dipanggil, kita semua atau saudara dipanggil untuk membangun kembali Jubilee sesudah 2 tahun pandemi, saya katakan cukup hancur atau cukup kecil. Kita bertahan dalam tantangan apapun bersama-sama dengan Tuhan. Kita sendiri tidak bisa, tetapi bersama-sama dengan Tuhan kita bisa.
Dan kita bisa tahun depan merayakan keberhasilan tahun kepengurusan ini, pengurus-pengurus dan BPH yang berhasil untuk membangun Jubili kembali. Tapi bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kita yang dipuji, melainkan kemuliaan ada hanya bagi Tuhan saja. Mari kita ingat, mulai dengan baik, melanjutkan dengan baik, dan selesaikan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur bahwa Tuhan sudah menolong kami selama 2 tahun sebagai Jubili, dan kami mau berdoa supaya kami belajar. Teamwork is the best work. Coming together is the beginning. Keeping together is a process. Tuhan tolonglah kami supaya kami bisa lakukan ini. Dan tahun depan kami bisa, karena working together is a success, kami bisa merayakan keberhasilan kami untuk Tuhan. Amin. Saya serahkan kembali kepada speaker. Ya. Terima kasih atas pembentukannya yang berdoa dan Tuhan kita istiqomah yang berdoa, dan kita juga untuk selanjutnya. Selanjutnya doa syafaat. Saya serahkan kepada doa syafaat. Baik, itulah saya masuk dalam doa syafaat. Sebelum itu saya akan membacakan doa. Doa yang pertama akan didoakan oleh para pembina dan pembimbing pada saat ini. Berdoa untuk teman-teman dan pengurus yang sudah bersedia. Kita berkomitmen mau melayani Tuhan, kiranya setiap keputusan yang sudah diambil dapat dipertanggungjawabkan hingga akhir masa pelayanan. Doa yang kedua akan didoakan oleh para pengurus OMKR di 2022. Berdoa untuk pembina dan pembimbing yang selalu setia membina, serta membimbing kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan iman. Doa yang ketiga akan didoakan oleh teman-teman pengurus nama UMKR sendiri. Berdoa untuk Umar yang sudah menunjukkan melakukan perkuliahan secara luring, agar di awal perkuliahan ini dan mahasiswa kembali membuka semangat baru untuk mengikuti perkuliahan kembali. Doa yang keempat akan didoakan oleh mereka berpemain musik. Berdoa untuk negara kita Indonesia, info yang terdengar arah kemiskinan warga terus meningkat. Biarlah Tuhan yang selalu memperlancar setiap perekonomian dari segala kebutuhan yang diperlukan, bahkan rencana proses pemilu pada tahun yang akan datang dapat berjalan lebih baik. Doa yang kelima akan didoakan oleh teman-teman mahasiswa Kristen yang hadir pada saat ini, baik onsite maupun online. Berdoa untuk teman-teman yang sudah bersedia melayani kepada suku-suku yang terabaikan, agar Tuhan melancarkan setiap apa yang diperlukan baik itu dari segi dana dan Tuhan. Sebenarnya kita sekalian untuk bersama-sama acara menaikkan semua doa kita. Mari kita berdoa. Dalam kerjaan surga dan yang menjadi bersama dengan Kristus di bawah Tuhan dan menjadi hadiah kerjaan surga. Terima kasih Tuhan atas segala keberkahan dan kebaikan Tuhan dan segala keberkahan dan kekuasaan Tuhan. Saat ini kami berdoa dan bersyukur ya Tuhan karena atas kasih setiamu kami kali ini baru mengadakan ibadah konsep pertama kalinya Tuhan, bukan karena kehebatan kami yang kasih karunia yang begitu luar biasa dan berkat Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami
agar mereka boleh setia dan terus berkomitmen di undangan kita. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi teman-teman Matis yang berada di lingkungan belajar ini ya Tuhan, dan Tuhan memberkati mereka, karena mereka itu menghasilkan kehidupan mereka. Kami serahkan sebetulnya timbangkan ya Bapa, Engkau berkati dan lindungi kami. Ampuni salah dosa kami ya Tuhan, haleluya, amin. Ini acara sukarela ini telah selesai dengan Tuhan. Setiap akhir Kristus datang beribadah, dan acara selanjutnya adalah melanjutkan kelulusan Juli dari 2022 dan 2023. Dimohon untuk para hadirin bisa mengikuti melakukan latihan ini mulai dari awal hingga akhir. Langsung saja kita awali dengan kata sambutan dari Bapak Insinyur Agus Iswantoko selaku pembina UKM ini. Halo. Hari ini suatu anugerah yang luar biasa. Tentunya yang kedua, hormat kami kepada Ibu Guru dan kepada Pak Dewi yang telah bisa hadir di tempat kami. Dan tentunya selamat juga kepada pengurus baru ya. Mudah-mudahan kalian bisa berjalan dengan baik, dan juga kepada pengurus lama dan para panitia amat. Ya baik. Pertama, saya akan membicarakan tentang kepengurusan, tapi terlebih dahulu tentunya ada salam dari pimpinan ya. Tadi saya sempat berkoordinasi dengan Bapak Direktur 3 ya. Jadi ada beberapa pesan. Dan pada kesempatan ini juga saya sampaikan terima kasih kepada Bapak pimpinan yang telah diizinkannya bisa menggunakan gedung BPD. Luar biasa ya. Tentunya kalau saya ingat itu sudah 5 tahun mahasiswa ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk menggunakan gedung BPD, tapi hari ini ternyata bisa. Dan beliau Bapak kita tadi juga ada cetak bilang terima kasih Pak, karena anak bisa di BPD juga di gedung BPD, dan ini tentunya terima kasih. Juga ini tidak lepas dari doa kalian sehingga Tuhan memberkati kita menggunakan gedung ini ya. Dan pada selanjutnya tadi juga dipesan, jadi tidak harus kita mesti menggunakan gedung BPI kalau memang tidak apa yang penting banget, dan harus diukur kapasitasnya gedung BPI ini sekitar 150 ya. Jadi nanti mungkin kalau pas ada kebaktian atau ibadah yang Jumat itu ya, secara bebas nanti ya, itu mungkin kita lebih diarahkan ke Balai Merdeka ya, jadi gitu ya. Jadi bukan berarti di sini nggak boleh asal tepat sasaran gitu ya. Itu pesan yang pertama ya. Jadi nanti tetap di gedung Balai Merdeka juga bikin surat ya. Jadi saya bicara teknis di sini kesempatan mungkin ketemu ya untuk pengurus baru. Jadi seminggu sebelumnya harus kirim surat kalau Balai Merdeka itu ke ketua yayasan ya. Nanti kalian akan dikenal oleh ketua yayasan ya. Dan nanti misalnya di gedung Balai Merdeka, nggak bisa, kalian langsung kita tunjuk mau dipindah kemana gitu. Terus yang perlu disampaikan lagi pesan tadi, yang pesan yang kedua kepada
pengurus baru tentunya. Jadi lewat Bapak Wakil Republika tapi menghimbau, jadi mahasiswa diusahakan seminimal mungkin untuk berkegiatan di luar. Nah, dicontohkan tadi datang di mana itu mengajukan dana untuk sewa villa. Gitu ya. Di sana ternyata apa-apa ingat. Nah, seperti hal begini kalau bisa jangan kita gunakan untuk yang di dalam aja, apalagi mengeluarkan uang. Kalau mengeluarkan uang sebaiknya tadi disarankan misalnya untuk seminar, apa-apa. Nah, tapi kalau di kita tadi aku ngomong terangkan. Kalau di kita itu dari dulu itu biasanya keluar itu kalau rapat program kerja. Terus yang kedua adalah ini mahasiswa baru pada saat kayak diberikan gitu. Nah, beliau mengatakan kalau itu nggak apa-apa Pak Agus. Kalau yang di Pak Agus itu oke aja. Gitu ya gitu ya. Ini tentunya kabar baik. Dan nanti jadi memang di awal semester ini Unhar punya rencana sudah mulai luring 100%. Mudah-mudahan ini bagi kami ini sangat penting. Jadi generasi yang sekarang semester 5, ya mungkin kalian semester 5. Ini generasi daring dan menurut penelitian ini. Jadi itu ada semacam tidak efektif ya. Banyak kalau ketemu, kalau di kami biasanya ketemu juga itu anaknya tidak seperti yang saya harapkan. Yang seharusnya sudah pintar praktek, tapi ternyata tidak, itu karena hasil dari hari. Jadi itu pesannya tadi, tentunya kalau tadi saya sebagai pembina, tentunya terima kasih tentunya kepada Bapak Ibu pembimbing yang telah setia membimbing mahasiswa kami ya, dari tahun bertahun-tahun. Seperti Ibu Dr. Vero ini saya nggak bisa ngucapinnya kayak apa gitu, nggak akan pernah terbalas. Terus tentunya di KPBJS juga dia ya, tadi beliau ini yang membimbing, dan ini tadi Bapak WR3 sudah besar menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing. Jadi mereka juga mulai mengenal dosen pembimbing di Unhar. Terus pesan saya yang berikutnya kepada calon pengurus, sudah pengurus ya, Anda sudah terbiasa daring selama 2 tahun. Mudah-mudahan nanti bisa menyelesaikan diri pada saat luring. Jadi memang beda banget. Jadi Anda sebenarnya belum merasakan atmosfer akademik yang sesungguhnya kalau Anda dari. Jadi yang bisa merasakan itu kalau luring. Di luring itu baru bisa, makanya nanti harus benar-benar seperti firman yang disampaikan oleh Bapak Vero tadi ya. Jadi harus tidak boleh malas tadi dulu ya, harus bekerja sama sehingga apa yang mesti kalian perjuangkan bisa berhasil. Jadi mungkin hal itu yang bisa sampaikan saya sebagai pembina UKM Kristen. Tentunya pada saat yang lalu setahun ini apabila ada hal yang kurang saya mengucapkan maaf, dan itu semua di luar rencana saya. Itu saja, terima kasih. Puji syukur Tuhan, Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kata sambutan dari perwakilan pembimbing KPUI, perwakilan Pak Bisma. Shalom adik-adik semua. Semangatnya ada sedikit dari Pak Agus. Shalom adik-adik semua. Shalom. Masih ada di depannya. Saya selaku sebagai pemimpin salah satu pemimpin mengucapkan terima kasih terutama kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kita teladan yang baik. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Agus sebagai pembina para pemimpin Agus
mengucap syukur terima kasih banyak beliau sudah membimbing adik-adik semua, bahkan saya sampai usia ini masih terus belajar dari beliau. Kemudian saya juga berterima kasih untuk kakak-kakak saya alumni yang hadir secara online, juga adik-adik semua pengurus yang lama, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk calon pengurus yang baru. Jadi dia belum dilatih, jadi masih calon ya, sebentar lagi kalian. Puji Tuhan, diberikan kesempatan di sini untuk menyampaikan bahwa menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan tadi, pesan dari Saudara bahwa walaupun masih di dalam masa online menuju ke luring, kita masih diberikan kesempatan oleh kampus untuk melakukan kegiatan pelayanan kita. Jadi saya bersyukur kita masih punya jiwa-jiwa muda ini, termasuk adik-adik yang baru-baru ini. Mari kita belajar bersama-sama, berorganisasi. Saya berharap teman-teman bisa berproses dan diproses di dalam diri dan melakukan pelayanan terbaik untuk Tuhan. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu, jadilah pembawa shalom, jadilah teladan, jadilah terus menjadi anak Tuhan yang setia dan taat melakukan pekerjaan pelayanan. Semangat terus dari semua, saya dan pembimbing bersama juga pembina dan juga para kawan semuanya untuk terus bersama-sama mendampingi acara semua, baik pengurus yang baru dan juga teman-teman mahasiswa Kristen yang akan mengikuti pelayanan ataupun persekutuan di UKM. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat siang. Terima kasih sebelumnya Mbak Dewi. Untuk acara selanjutnya dimohon hari untuk sikap berdiri dan posisi siap karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia. Indonesia, tanahku padaku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku dan semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, tanahku yang putih. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, tanahku yang putih. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan posisi siap, saya undang untuk menyanyikan lagu Masyur.
Saya serahkan dulu. Berikut susunan kepengurusan ini periode 2022-2023. Badan Pengurus Harian Ketua Mordekai Kretas 5 Teknik Sipil 2019. Wakil Ketua Gloria Melinda Putri dan Perhotelan 2020. Bendahara Deniva Revi Indiani Psikologi 2021. Sekretaris Cindy Lisa Novita Dewa Akuntansi 2021. Departemen Doa CO Augusto Fendi Muhab Teknik Elektro 2019. Sekretaris 1 Kelsia Angel dan juga Perhotelan 2021. Sekretaris 2 Kevin Octavian Imon Akuntansi 2021. Bendahara Trivena Firmantoro Hukum 2021. Departemen Bidang KTB CO Sofia Agatha Wibowo Ilmu Komunikasi 2020. Anggota 1 Gabriela Garcia Psikologi 2020. Anggota 2 Yusti Paramita Astiningrum Psikologi 2021. Departemen Bidang Misi CO Ren Susilo Temar Hukum 2021. Bendahara Kesia Rambu Awang Akuntansi 2021. Sekretaris Elena Evangelista Kristato Ilmu Komunikasi 2021. Humas Celince Mobata Akuntansi 2019. Departemen Bidang Medcom CO Teosofi Parsela Pamandi Psikologi 2019. Wakil CO Yohanes Kevin Andrian Psikologi 2020. Sekretaris Lavina Wijaya Ilmu Komunikasi 2020. Bendahara Lia Novita Permatasari Psikologi 2021. Departemen Bidang Orkes CO Geraldi Azaria Ayuba Teknik Sipil 2019. Anggota 1 Kevin Joshua Mudima Administrasi Bisnis 2019. Anggota 2 Joas Nathaniel Yohanes Galak Hukum 2021. Berikut adalah susunan kepengurusan. Demikian susunan kepengurusan di periode 2022-2023 dilanjutkan dengan pembacaan janji pengurus dipimpin oleh saudara.
Janji pengurus. Janji pengurus. 1. 1. Kami berjanji Berdasarkan pelayanan kami kepada persekutuan Tunggal Allah Bapa. Putra dan Roh Kudus. Dan kepada firman-Nya. 2. Kami berjanji menaati dasar-dasar pelayanan di dalam Kristen Jubilee. Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar dan rumah tangga UKM Kristen Jubilee. 3. Kami berjanji menjaga relasi kami satu dengan yang lain dan menjadi komunitas yang merupakan yang bersama-sama melayani Tuhan di dalam UKM Kristen Jubilee. 4. Kami berjanji untuk melayani hingga akhir masa pelayanan kepengurusan dan berkomitmen dengan bersungguh-sungguh Demikian pembacaan janji pengurus. Dilanjutkan pemberian inventaris berupa kunci dari pengurus lama saudara Esther kepada pengurus baru saya. Mohon diundang untuk Bapak Agus dan Ibu Vero dan KBB untuk menandatangani surat terima dari pengurus lama kepada pengurus baru. Demikian kata studi resmi diterima oleh pengurus baru. Selanjutnya akan sesi foto bersama.
Enggak. Oke, baik. Untuk pengurus baru, silakan di tempat. Kita sudah di penghujung acara. Sebelumnya saya ingatkan untuk teman-teman sekalian untuk bisa memberikan persembahan di nanti akan dikoordinasikan dengan panitia untuk persembahan. Kita sudah di penghujung acara. Saya minta persediaan bisa untuk membawa penutup. Mari kita berdoa supaya kita kuat melayani. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami dengan tanggung jawab yang besar kita. Kami berdoa dengan bersyukur Bapa Tuhan mau memampukan kami, mau mendidik kami, mau memakai kami untuk mencapai kemenangan ini bersama-sama dengan Engkau. Kami bersyukur juga hari ini pelantikan bisa berjalan dengan baik dari awal keturunan sampai selesainya. Terima kasih banyak. Kami berdoa supaya kami tidak pernah mencuri kemuliaan Engkau saja, Engkau Tuhan. Tapi kami berdoa supaya lewat kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak. Amin. Solidio Glory. Nyanyi. Terserah. Allah sumber. Mungkin teman-teman bisa saya mengajukan lagi untuk kita fokus bersama dengan yang lain. Bagaimana caranya? Sepertinya ada yang membantu begitu ya. Semuanya ya guys, semuanya bukan teman-teman. Saya bilang kepada semua, yang berbicara baju bupati, baju kota, baju Jangan out dulu ya.
apa ya? Apa ya?